kali. Inilah debat publik Pilkada Kuantan Singingi memajukan daerah di tengah pandemi. Encinci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa TV yang kami muliakan, debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 ini mengangkat tema menyelesaikan persoalan dan memajukan daerah di tengah pandemi COVID-19. Debat publik ini dapat disimak melalui siaran langsung Riau TV dan dapat disaksikan secara streaming melalui kanal YouTube KPU Kuantan Singingi, kanal YouTube Riau TV, laman Instagram KPU Kuansing, serta laman Facebook KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Saya Desliana Dwita, inilah debat publik calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Encinci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV, demi kelancaran acara dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Haji Suhardi Hasan, SAG, MA. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada malam ini ya Allah, kalimat puji dan sanjung hanya milik-Mu ya Allah. Kami hanya berharap
acara debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020 ini yang digelar oleh KPU Kabupaten Kuansing bekerja sama dengan Riau Televisi. Kiranya ya Allah berada dalam naungan maunah, rahmat dan ridhamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, curahkan rahman dan rahimmu kepada kami masyarakat Kabupaten Kuansing, terkhusus pada malam ini ya Allah, kepada calon bupati dan calon wakil bupati, agar Kabupaten Kuansing dipimpin oleh orang yang Engkau berikan amanah, yang sesuai dengan kesanggupannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah debat publik malam ini sebagai ajang silaturahim memperkuat persatuan dan kekompakan kami, terutama para calon bupati dan wakil bupati, untuk berniat dan bertekad membangun Kuansing yang berkemajuan, sejahtera lahir dan batin, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, untuk mencapai ridhomu, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, jadikanlah debat publik malam ini sebagai ajang menggali kecerdasan dan kepahaman para calon bupati dan wakil bupati Kuansing terhadap potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Kuansing, sehingga memiliki visi dan misi yang cemerlang dan terbilang untuk Kuansing 5 tahun yang akan datang. Allahumma ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang ibu bapak kami ya Allah, ampunilah dosa para guru-guru kami, para pejuang negeri kami, para syuhada kemerdekaan bangsa kami yang telah mengorbankan harta, jiwa dan raganya. Terimalah doa dan pinta kami. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wassihata wassalama wan ni'ma wal barakah ala hazihil majlis. Allahumma ja'al jam'ana jama'ar marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV. Berikutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Sengingi yang diwakili oleh Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Sengingi, Ibu Wigati Iswandiarti STMM. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kuantan Sengingi, sebelum acara debat ini dimulai, izinkan kami, keluarga besar KPU Kabupaten Kuantan Sengingi, untuk menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas meninggalnya adik dari Bapak Ketua KPU Kabupaten Kuantan Sengingi, Bapak Irwan Yuhendi, sore tadi di Rumah Sakit Arifin Ahmad sekitar pukul 17.30. Untuk itu ucapan yang dalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mari kita bersama sejenak menundukkan kepala menyampaikan Al-Fatihah untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin, amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk mewakili KPU Kabupaten Kuantan Sengingi memberikan kata pengantar di acara debat publik KPU Kabupaten Kuantan Sengingi malam hari ini. Teluk Kuantan, negeri bernama, kotanya indah, orangnya ramah. Sembah dan salam pembuka kata. Semoga acara kita mendapat berkah. Yang kami banggakan seluruh masyarakat Kuantan Sengingi yang menyaksikan acara ini dan yang nantinya akan memberikan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020. Yang saya muliakan pasangan calon nomor urut 1 beserta tim kampanye. Yang saya muliakan pasangan calon nomor urut 2 beserta tim kampanye. Yang saya muliakan pasangan calon nomor urut 3 beserta tim kampanye. Seterusnya rekan-rekan komisioner, Bapak Sekretaris, rekan-rekan anggota Bawaslu, serta Bapak Sekretaris Bawaslu yang saya hormati. Berikutnya ucapan terima kasih kami dan juga salam hormat kami kepada Bapak Ibu tim penyusun materi debat KPU Kuantan Sengingi. Seterusnya tentu yang kita hormati bersama adalah seluruh pemirsa yang malam ini menyaksikan secara langsung debat publik ini melalui RTV dan juga kanal YouTube KPU Kabupaten Kuantan Sengingi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, acara debat ini merupakan metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kuantan Sengingi. Acara debat malam ini mengambil tema menyelesaikan persoalan dan memajukan daerah di tengah pandemi COVID-19. Debat publik ini adalah bentuk pendidikan politik kepada para pemilih, di mana debat ini bertujuan agar pemilih dapat mengetahui visi misi serta program kerja dan juga akan memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pasangan calon sehingga nantinya para pemilih di Kuantan Sengingi tidak takut dan tidak ragu untuk datang ke TPS di tanggal 9 Desember 2020. Debat publik di masa pandemi ini sedikit berbeda dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam ruangan ini yang diperbolehkan atau yang diperkenankan hadir adalah pasangan calon, kemudian dari masing-masing pasangan calon itu membawa 4 tim kampanye, seterusnya dari rekan-rekan Bawaslu dan juga dari komisioner KPU Kuantan Sengingi. Maka dari itu, saudara hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan secara bersama-sama debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi. Dan tentunya nanti jangan lupa kita tentukan pilihan di tanggal 9 Desember 2020. Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan kesehatan dan tentunya selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan sepat di Sungai Kuantan, dimasak ibu untuk dimakan. Debat kandidat kita saksikan, 9 Desember kita tentukan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencinci tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV yang berbahagia, kini saatnya akan kami hadirkan ke atas panggung seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi tahun 2020. Kami jemput naik ke atas panggung paslon nomor urut 1. Andi Putra SHMH, lahir Muaro Sentajo, 12 April 1987. Haji Suhardiman Andi MM, lahir Pulau Panjang Hilir, 16 Juli 1969. Silakan mengambil tempat, Bapak.
Selanjutnya kami jemput naik ke atas panggung paslon nomor urut 2. Dr. Andes Haji Mursini MSI, lahir Gunung 28 Desember 1958. Indra Putra ST, lahir Pekanbaru 29 Mei 1978. Kami silakan naik ke atas panggung. Kami jemput naik ke atas panggung paslon nomor urut 3, Haji Halim, lahir Taluk Kuantan 16 Februari 1965, Komperensi SPMSI, lahir Tanjung 28 November 1973. Baik, kita beri aplaus kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020. Sebelum kita masuki segmen pertama, kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Riau TV. Datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, mari kenali visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 ini. Jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas. Gunakan hak Anda hadir ke TPS 9 Desember 2020. Kuansing Barat. Jangan sia-siakan hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih Kabupaten Kuantan Singingi, mari bersama lawan politik uang, karena itu adalah racun demokrasi. Hak pilih tidak bisa dibeli dengan uang. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Kuantan Singingi 5 tahun ke depan. Kuansing Barat. Jangan sia-siakan hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang saya cintai, negeri yang kita cintai ini telah menorehkan sejarah sebagai kabupaten dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi se-Riau pada pemilihan tahun 2015 yang lalu. Sekarang saatnya prestasi itu kita jaga dan kita buktikan bahwa masyarakat Kuantan Singingi adalah masyarakat yang peduli dan cinta pada negeri. Cinta itu bisa kita tunjukkan dengan mematuhi protokol kesehatan, tidak takut dan tidak ragu datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Pilih sesuai dengan hati nurani. 9 Desember topenya hari Rabaa. Demokrasi damai jangan sampai korwa. Sesuai nurani pilih pemimpin daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih Kabupaten Kuantan Singingi dimanapun berada, ayo datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020 dengan membawa KTP elektronik dan penulis C pemberitahuan. Tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Kuansing Barat. Pilihan kepala daerah, jangan sia-siakan hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih Kabupaten Kuantan Singingi, mari gunakan hak pilihmu pada hari Rabu 9 Desember 2020. Datang ke TPS yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pilkada sukses,
Pilkada Sehat Kuansing Barara. Kepala daerah, jangan sia-siakan hak suara. Oi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, latibo pulo perintah kakito dan basamo. Latibo pulo pesta rakyat, pesta demokrasi. Tolong tengok namo-namo kalian olah terdaftar di DPT atau OLUN. Hak awak sebagai warga negara Indonesia harus ikut dalam pemilihan. Oh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, bosannya samujuan pertama tadinya mah. Laube. Datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Cinci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV dimanapun berada. Segmen 1 akan kami mulai dengan memperkenalkan profil tim penyusun materi dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020. Berikut profil tim penyusun materi. Profesor Dr. Haji Safrinaldi SH MCL, profesi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dr. Febri Yuliani SOS MSI, profesi Kaprodi Magister Ilmu Administrasi FISIP dan dosen program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau. Dr. Elviriadi SPI MSI, profesi dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik kencinci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV, dalam pelaksanaan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020 ini ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Kita simak bersama aturan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020 berikut ini. Tata tertib debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020. Pertama, perhitungan waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 2. Pasangan calon tidak boleh menjawab melebihi dari waktu yang ditentukan. 3. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus dan tidak melebar. 4. Dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi pasangan calon lain. 5. Pasangan calon dilarang menginterupsi jawaban atau tanggapan pasangan calon lain. 6. Pendukung dilarang memprovokasi, mengganggu atau menimbulkan kegaduhan ketika debat berlangsung. Bila terjadi pelanggaran, akan dikeluarkan dari lokasi debat. 7. Pasangan calon dan seluruh undangan wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Baik, cinci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV, telah kita simak aturan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020. Kami mohon kita semua sama-sama mematuhi aturan debat publik yang sudah disampaikan tadi. Baik, kita masuki segmen sesi penyampaian visi dan misi oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2020. Dalam menyampaikan visi dan misinya, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 2 menit secara bergilir dimulai dari paslon nomor urut 1.
Baik, kita mulai penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan masyarakat Kuantan Singi yang kami muliakan, perkenankanlah kami pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singi nomor urut 1. Jika Allah berkehendak kami memimpin Kuantan ke depan, maka visi misi kami ke depan 5 tahun adalah menuju Kuantan Singi negeri bermarwah, masyarakat berbudaya, religius, maju berwawasan, serta harmonis. Dan kemudian misi kami di bidang keagamaan adalah untuk memantapkan kehidupan masyarakat yang agamis. Maka kami akan mendirikan rumah tahfiz di setiap kecamatan, sekaligus memberikan bantuan terhadap rumah ibadah, surau masjid yang ada di Kuantan Singi, sekaligus guru-guru mengaji yang ada di Kuantan Singi. Di bidang pendidikan kita akan memberikan pendidikan gratis dan memberikan beasiswa untuk guru dan masyarakat Kuantan Singi. Begitu juga di bidang kesehatan, kita akan melaksanakan program home care yang melayani prima masyarakat. Dan di bidang perekonomian, kita sepakat dan prioritaskan membangun infrastruktur, mengangkat tenaga kerja, memperdayakan BUMD, sekaligus mendirikan industri karet dan sawit, dan memperdayakan meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang sektor perkebunan, sektor perikanan, peternakan, dan sekaligus meningkatkan seni budaya Kuantan Singi dan fungsi lembaga adat masyarakat Kuantan Singi. Dan terakhir, kami akan berkomitmen untuk meningkatkan birokrasi pemerintahan serta di bidang kewanitaan dan kepemudaan Kuantan Singi. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Berikutnya penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 2. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari kata pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan masyarakat Kabupaten Kuantan Singi yang kami cintai, yang kami banggakan. Mencermati rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kuantan Singi pada kuadran terakhir untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata hari ini dan untuk 5 tahun ke depan, maka kami menawarkan visi mewujudkan Kabupaten Kuantan Singi yang berdaya saing, maju, agamis, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan singkat, bersinar bersama sahabat dengan misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing. 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi berdaya saing, mandiri dan berbasis ekonomi kerakyatan melalui program unggulan Apkar Kusi Kabupaten Kuantan Singi dan hilirisasi karet dan turunannya, serta program sawit rakyat dengan pemberian bibit gratis serta pupuknya, dan tentu dengan gerakan tadi milenial bertani, sentra pertanian berbasis riset dan teknologi. 3. Memanfaatkan infrastruktur daerah yang memadai, berkelanjutan dan berbasis kewilayahan. 4. Mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, yaitu penyelesaian permasalahan peti menjadi pendapatan asli daerah dengan bekerja sama dengan KLHK, UNDP, Gold Ismia Pertambangan Rakyat. 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja aparatus sipil negara dan memberikan pelayanan publik berbasis SPBE. Baik, waktu sudah habis Bapak. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Berikutnya penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 3. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari kata pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singi. Kami Halim Komprensi mempunyai visi dan misi adalah
terwujudnya Kabupaten Kuantan Sengingi yang mandiri, sejahtera, berbudaya, berbasis sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia. Visi adalah 1. Mandiri adalah kemampuan real atau nyata pemerintahan daerah masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah, rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. 2. Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak. 3. Berbudaya adalah memiliki jati diri dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta bangga akan keragaman suku bangsa yang memanai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Sumber daya manusia unggul adalah masyarakat yang mempunyai daya saing segala bidang, mampu menghadapi perkembangan teknologi, menciptakan lapangan kerja. 5. Berakhlak mulia adalah mencerminkan pola sikap, perilaku, serta moral pada dimensi mental, spiritual, keagamaan, kebudayaan, dan non-fisik agar sejahtera lahir dan batin. Dan misi dilanjutkan oleh calon wakil bupati. 1. Menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih. 2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan golongan masyarakat. 3. Menciptakan iklim yang kondusif untuk wirausaha. 4. Meningkatkan kemandirian ekonomi. 5. Meningkatkan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Baik, waktu sudah habis. Ibu, terima kasih. Paslon nomor urut 3. Kita beri aplaus untuk ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuantan Sengingi tahun 2020. Pacu jalur Kuantan Sengingi, jalur dipacu di Batang Kuantan. Telah kita simak pemaparan visi misi untuk kemajuan Kuansing ke depan. Sebelum kita masuki segmen berikutnya, kita rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di Riau TV. Datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Dianto Mampangini, SMT, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020. Mari kita juga hadir di TPS-TPS dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Pada tanggal 9 Desember tahun 2020, pastikan nama Anda terdaftar di daftar pemilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiman SAMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Sengingi, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Pastikan nama Anda terdaftar pada daftar pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Henki Purwanto, SIKMM, Kapolres Kuantan Singingi, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Pastikan nama Anda terdaftar pada daftar pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Seri Febri Mahmud, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Pastikan nama Anda terdaftar pada daftar pemilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Pada tembaga jangan dituang, kalau dituang melepuh jari. Setelah rehat 5 menit berselang, segmen berikutnya pertanyaan kepada calon bupati. Encece tuan-tuan, puan-puan dan pemirsa Riau TV yang kami muliakan, kita masuki segmen pertanyaan kepada calon bupati. Pada segmen ini akan diberikan pertanyaan kepada masing-masing calon bupati. Pertanyaan dari tim penyusun materi tersimpan di dalam amplop tertutup. Dan kami akan meminta masing-masing calon bupati untuk memilih salah satu amplop yang akan dibawa oleh panitia. Pertanyaan akan dimulai dari calon bupati nomor urut 1, kemudian calon bupati nomor urut 2, kemudian calon bupati nomor urut 3. Waktu yang akan diberikan untuk menjawab pertanyaan adalah selama 2 menit. Baiklah, kita mulai segmen ini dengan sesi pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1 Bapak Andi Putra SHMH. Silakan untuk memilih amplop, Bapak. Baik, amplop yang dipilih adalah amplop huruf A. Kita saksikan bersama, amplop masih dalam keadaan tertutup, tersegel, dan saya buka amplop dengan huruf A. Baik, pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 1. Jika saudara terpilih sebagai bupati dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi, apa saja kebijakan, strategi, dan program yang akan saudara lakukan berdasarkan visi dan misi dalam penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19? Baik, waktu menjawab selama 2 menit, dimulai dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Kuantan Singingi merupakan kekayaan potensi yang sangat luar biasa. Maka saya terpilih nanti bersama Bapak Suhardiman Ambi. Pertama, kami akan meningkatkan sumber daya alam di bidang perkebunan masyarakat Kuantan Singingi, yaitu akan mendirikan
industri hilir dari karet dan industri hilir dari sawit. Sekaligus kami akan memanfaatkan karet ini dengan BUMD yang saat ini belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Kuantan Sengingi. Begitu juga perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kita dampingi, bantu, dan kita berikan pasar untuk melakukan usahanya. Ya, untuk mengangkat ekonomi masyarakat dibutuhkan orang-orang yang kreatif. Artinya, turunan hilirnya sawit menjadi minyak goreng, sawit menjadi sabun, sawit menjadi dan lain-lain akan kita bikin di rumah-rumah tangga kita yang revolusi. Baik, mohon maaf Bapak hanya calon bupati. Oh gitu ya? Iya, baik. Ya. Wakil Bupati nanti diberi kesempatan, silakan Ya. dilanjutkan Bapak. Dah. Baik, sudah selesai. Baiklah waktu kita berikan selanjutnya untuk sesi pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 2. Kami mohon sekali lagi kepada pasangan calon ini hanya dijawab oleh calon Bupati. Nanti ada kesempatan untuk calon Wakil Bupati. Baik. Selanjutnya pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 2 Bapak Dr. Randos Haji Mursini MSI. Kami silakan untuk memilih amplop. Amplop yang dipilih adalah amplop dengan huruf B. Keadaan masih tertutup, masih tersegel. Saya buka pertanyaannya hanya untuk calon Bupati. Mohon maaf. Nanti ada sesi untuk Wakil Bupati. Pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 2. Jika saudara terpilih menjadi Bupati Kuantan Sengingi, langkah strategis seperti apa yang akan saudara lakukan untuk menyelesaikan masalah peti dan konflik pertanahan di Kabupaten Kuantan Sengingi? Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Apabila kami nanti terpilih menjadi Bupati Kuantan Sengingi pada 2001-2006 yang akan datang, maka permasalahan peti ini di mana kita akan masukkan nanti pada tata ruang Kabupaten Kuantan Sengingi wilayah pertambangan rakyat. Maka di situ nanti kita akan bantu bagaimana masyarakat yang penambang emas tanpa izin saat ini yang diburu-buru oleh petugas keamanan karena beliau tidak memiliki izin, maka yang akan datang kita bantu untuk menguruskan izin para penambang emas kita yang tanpa izin ini. Sehingga masyarakat kita yang penambang ini akan lebih senang dan juga akan lebih nyaman tentunya melaksanakan peti ini. Nah, demikian juga tentunya maka untuk lingkungan, tentunya berhubungan dengan lingkungan, maka kita saat ini juga telah melakukan Goal Ismia, di mana nanti penambang emas ini tidak lagi mempergunakan merkuri dan ini tentunya akan terjamin kesehatan masyarakat. Dan juga telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup KLH Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini ke depan tambang emas ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat nantinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang selama ini belum ada tentunya menjadi pendapatan asli daerah. Inilah ke depan yang harus kita lakukan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan mau ditambahkan? Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih untuk calon Bupati nomor urut 2. Selanjutnya sesi pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 3, silakan untuk memilih amplop Bapak Haji Halim. Sekali lagi hanya calon Bupati yang akan menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan nantinya. Amplop yang dipilih adalah amplop dengan huruf C. Keadaan masih tertutup, tersegel dan saya buka amplopnya. Pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 3. Sektor pariwisata serta pacu jalur diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di Kabupaten Kuantan Sengingi yang dipadukan dengan nilai-nilai sosial budaya, kearifan lokal, dan lingkungan. Bagaimana strategi saudara untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD? Silakan, waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Kami Halim Komprehensi apabila terpilih
mengenai sektor pariwisata kita akan berbenah. Karena selama ini tempat atau lokasi pariwisata yaitu Event Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Sengingi tidak layak dikunjungi oleh turis mancanegara karena fasilitasnya tidak memadai. Karena selama ini 3 tahun berturut-turut, termasuk 4 tahun saya selalu menjadi ketua panitia pelaksana. Orang luar jarang masuk dikarenakan fasilitas tidak memadai. Seandainya kami terpilih nantinya, kami akan minta dana ke pusat untuk merehab seluruh arena pacu jalur yang ada sehingga dibuat bagaimana orang luar bisa masuk ke Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang kedua, mengenai akses jalan, ini perlu juga tangan dingin dari pemerintah pusat agar selalu memperhatikan. Karena kalau jalan buruk, orang luar tidak akan masuk ke Kabupaten Kuantan Sengingi dikarenakan jalannya banyak yang berlubang. Paling ada yang menonton hanyalah orang-orang lokal kita. Maka dengan itu pariwisata yang ada akan kami benahi. Bukan hanya pacu jalur saja. Arena pacu jalur, arena air terjun akan kami benahi satu persatu. Kalau tidak bisa secara seluruhan, memang karena keuangan daerah kita sangat terbatas. Apalagi nantinya siapapun terpilih di masa pandemi ini akan sulit untuk mencari solusi mengenai pendanaan. Dan kami akan mengejar dana-dana pusat bagaimana daerah ini bisa dialirkan dana-dana pusat untuk pariwisata. Karena pariwisata adalah merupakan penunjang ekonomi masyarakat tempatan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Baik, masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik, kita beri aplaus kepada ketiga calon Bupati Kuantan Sengingi tahun 2020. Baik, sebelum kita masuki segmen berikutnya, kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Riau TV. Orang Menjeriko, orang kampung awak malah. Awak tetapkan jadi milia Bupati tanggal 9 Desember, hari Rabu tepatnya. Marilah kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kenali visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi 2020 ini. Jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas. Gunakan hak Anda hadir ke TPS 9 Desember 2020. Kuan Sing Barat. Jangan sia-siakan hak suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Dianto Mampangini SEMT, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020. Mari kita juga hadir TPS-TPS dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Pada tanggal 9 Desember tahun 2020, pastikan nama Anda terdaftar di daftar pemilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi,
Lati bupulu perintah kakitu dan basamo. Lati bupulu pesta rakyat, pesta demokrasi. Tolong tengok nama-nama kalian olah terdaftar di DPT atau ulun. Hak awak sebagai warga negara Indonesia harus ikut dalam pemilihan. Oi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, bosannya Samudio yang pertama tadinya mah. Laube. Bersih hati memilih. Di ujung 2020 9 Desember topenya hari Rabaah. Demokrasi damai jangan sampai korwa. Sesuai nurani pilih pemimpin daerah. Bararah kita dukung demokrasi. Datang ke TPS jangan ragu. Beda pilihan takkan menghalangi. Moto bahasa tu nogori maju. Moto bahasa tu nogori maju. Moto bahasa tu nogori maju. Ancinci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV yang berbahagia, kita masuki segmen pertanyaan kepada calon wakil bupati. Pada segmen ini akan diberikan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil bupati. Pertanyaan dari tim penyusun materi tersimpan di dalam amplop tertutup dan kami akan meminta kepada masing-masing calon wakil bupati untuk memilih salah satu amplop yang akan dibawa nanti oleh panitia. Pertanyaan akan dimulai dari calon wakil bupati nomor urut 1, kemudian calon wakil bupati nomor urut 2, kemudian calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu yang akan diberikan untuk menjawab pertanyaan adalah selama 2 menit. Baik, kita mulai segmen ini yaitu sesi pertanyaan kepada calon wakil bupati. Kali ini kepada wakil bupati nomor urut 1, Bapak Haji Suhardiman Andi MM. Kami silakan untuk memilih amplop. Amplop yang dipilih adalah amplop dengan huruf C. Baik, masih tersegel dan saya buka. Sekali lagi ini hanya dijawab oleh wakil bupati. Pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Langkah strategis apa yang akan saudara lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran dan pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi? Waktunya 2 menit dimulai dari kata pertama. Baik, pasangan nomor urut 1 sudah memprogramkan bahwa untuk memutus mata rantai, pertama dimulai dari yang kecil-kecil. Kita akan membangun rumah tahfiz 1 kecamatan, 1 rumah tahfiz untuk membangun mental dan kemampuan spiritual dan akhlak seluruh masyarakat kita di Kuantan sini. Baru langkah-langkah lain, pendidikan dasar di sekolah, pendidikan di SMP, di SMA, sampai ke perguruan tinggi yang ada, akan kita berikan materi-materi khusus, pemahaman tentang
memutus mata rantai itu. Kemudian pasangan asa ini sudah berkomitmen dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk memberdayakan, menapis dari bawah persoalan-persoalan yang menyebabkan beredarnya persoalan ini hingga sampai hari ini tidak kunjung usai. Maka asa memulai dari rumah tahfiz, meningkatkan moral, mental, akhlak, sumber daya manusianya hingga sampai membangun yang lebih tinggi. Kemudian yang sudah terlanjur persoalan ini akan kita lakukan rehabilitasi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang sifatnya memberikan masukan pendidikan yang baik untuk menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masa depan Kuantan Sengingi, bangsa dan negara pada umumnya. Kami berharap seluruh komponen bangsa dengan pasangan asa ke depan bersinergi, bersatu padu, baik pendidikan, keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bersatu padu memerangi ini menjadi musuh kita bersama. Kemudian ke depan kalau masih ada harapan kita bersama-sama dengan Pak Andi juga akan membangun balai-balai nanti untuk kepentingan pembangunan mental-mental anak-anak kita ini agar jangan terfokus pada persoalan masalah-masalah lalu kita yang suram akibat masalah-masalah yang tidak pernah usai kita selesaikan. Yang mudah-mudahan kami berdua adalah jawaban untuk menuntaskan masalah ini ke depan. Baik, sudah cukup? Ya. Berikutnya sesi pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 Bapak Indra Putra ST. Silakan untuk Bapak memilih amplop. Ya, amplop yang dipilih adalah amplop dengan huruf B. Amplop dengan huruf B masih dalam keadaan tertutup, tersegel, dan saya buka pertanyaan untuk calon Wakil Bupati dengan nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan kebijakan apa yang akan saudara buat berkaitan dengan penerapan electronic government dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bebas KKN dan akses pelayanan publik yang handal. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Baik, sesuai dengan visi misi Mursini Indra Putra pada poin kelima di misi menyampaikan bahwa memantapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kami Mursini Indra Putra akan meminta aparatur sipil negara agar bekerja secara basis kinerja dan memberikan tunjangan agar mereka bisa melayani masyarakat lebih baik, lebih transparan dan akuntabel. Kemudian kita akan melakukan pembentukan sistem mall pelayanan publik berbasis SPBE, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian tentu dengan adanya pandemi COVID yang saat ini berlangsung, kita akan mengajak masyarakat untuk lebih melek terhadap teknologi, sehingga pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan secara online melalui kecamatan-kecamatan. Kemudian dalam visi misi Mursini Indra Putra, kita juga ingin menciptakan masyarakat yang melek terhadap administrasi, terhadap perizinan maupun terhadap seluruh kehidupan aspek yang menyangkut terhadap perekonomian, terhadap administrasi kependudukan, serta ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial serta pelayanan publik lainnya yang baik. Kemudian selaku Wakil Bupati, tentu saya akan membantu Bupati untuk menciptakan Kabupaten Kuantan Sengingi yang berdaya saing, sehat, maju, agamis, berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. Karena kita ingin menciptakan Kabupaten Kuantan Sengingi yang mempunyai visi misi bersinar bersama sahabat. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, sudah cukup? Baik, terima kasih untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2. Selanjutnya kita akan beri pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 3, Ibu Komperensi SP MSI. Kami silakan untuk memilih amplop. Amplop adalah berhuruf A. Baik. Amplop dengan huruf A masih dalam keadaan tertutup dan tersegel. Akan saya bacakan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 3.
Pertanyaannya adalah, isu perkawinan di bawah umur dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu yang dihadapi Kabupaten Kuantan Singingi. Jika terpilih, jelaskan strategi, program, dan juga kegiatan dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak anak yang akan saudara lakukan. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas waktunya. Apabila nanti Halim Komprensi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021-2026, apabila ada permasalahan tentang perkawinan dan kekerasan terhadap anak, maka Halim Komprensi yang pertama, sesuai dengan program-program yang memang ada di dalam Halim Komprensi yang sudah dibuat dalam visi dan misi. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan tentu kita tuntaskan, yakni pendidikan wajib 12 tahun. Dengan adanya pendidikan ini, baik itu kita laksanakan pendidikan formal dan pendidikan agama serta pendidikan non formal. Sehingga di dalam hal ini kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam pemerintahan ini, otomatis pendidikan akan kita tuntaskan. Ini adalah salah satu supaya anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dia tidak mendapatkan kekerasan di saat masa-masa anak-anak. Dan juga ada kaitannya dengan dengan perkawinan dini yang memang kalaulah seandainya program-program Halim Komprensi, masalah pendidikan dan masalah pendidikan agama yang memang akan kita laksanakan, baik itu pendidikan TPA, MDA dan ngaji di musola-musola dan di masjid. Maka dari itu ini adalah salah satu supaya membuat anak-anak kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu agama, dan sekaligus akan bekerja sama dengan pemerintahan dan pihak swasta. Di dalam hal ini adalah untuk supaya jangan terjadinya kekerasan pada anak dan perkawinan dini pada anak usia muda. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, kita beri aplaus kepada ketiga pasangan calon wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020. Bila memandang ke muka laut, nampaklah sampan mudik ke hulu. Sebelum mulai segmen berikut, kita rehat sejenak dulu. Tetaplah bersama kami di Riau TV. Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, mari kenali visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 ini. Jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas. Gunakan hak Anda hadir ke TPS 9 Desember 2020. Kuan Sing Barat. Jangan sia-siakan hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih Kabupaten Kuantan Singingi, mari bersama lawan politik uang, karena itu adalah racun demokrasi. Hak pilih tidak bisa dibeli dengan uang. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Kuantan Singingi 5 tahun ke depan. Kuan Sing Barat. Sia-siakan hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang saya cintai, negeri yang kita cintai ini telah menorehkan sejarah sebagai kabupaten dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi se-Riau pada pemilihan tahun 2015 yang lalu. Sekarang saatnya prestasi itu kita jaga dan kita buktikan
bahwa masyarakat Kuantan Singing adalah masyarakat yang peduli dan cinta pada negeri. Cinta itu bisa kita tunjukkan dengan mematuhi protokol kesehatan, tidak takut dan tidak ragu datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Pilih sesuai dengan hati nurani. 9 Desember topenya hari Rabaa. Demokrasi damai jangan sampai korua. Sesuai nurani pilih pemimpin daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih Kabupaten Kuantan Singing dimanapun berada, ayo datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020 dengan membawa KTP elektronik dan formulir C pemberitahuan. Tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Wansing Barara. Kepala daerah, jangan sia-siakan hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih Kabupaten Kuantan Singing, mari gunakan hak pilihmu pada hari Rabu 9 Desember 2020. Datang ke TPS yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pilkada sukses, pilkada sehat, Wansing Barara. Kepala daerah, jangan sia-siakan hak suara. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singing, lati bupuluh perintah kagito dan basamo, lati bupuluh pesta rakyat, pesta demokrasi. Tolong tengok namo-namo kalian olah terdaftar di DPT atau OLUN. Hak awak sebagai warga negara Indonesia harus ikut dalam pemilihan. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singing, bosannya samudion yang pertama tadinya mah laube. Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Mencinci tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV dimanapun berada, kita sudah memasuki segmen keempat. Segmen ini adalah segmen memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan oleh pasangan calon kepada pasangan calon lainnya. Waktu yang disediakan untuk memberi pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah selama 2 menit. Baik, akan kita mulai segmen keempat. Sesi dimulai dari paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan selama 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih kepada Pak paslon nomor urut 2. Sebagaimana kita ketahui, Pak Musri ini mempunyai visi misi untuk peningkatan birokrasi pemerintahan daerah di Kuantan Singing secara berkelanjutan. Nah, saya menemukan dan mendapatkan masih ada beberapa kepala dinas yang PLT yang sampai hari ini masih belum didefinitifkan. Padahal sepengetahuan kita PLT ini hanya sebentar. Kenapa di Kuantan Singing kok banyak PLT dibiarkan begitu saja? Apa persoalannya? Terima kasih. Itu saja. Baik, itu saja. Kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama.
Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Dalam rangka memantapkan birokrasi Kabupaten Kuantan Sengingi, perlu kita ketahui saat ini, walaupun masih banyak PLT, baik apa itu kepala dinas, kepala badan, namun alhamdulillah kinerja daripada pejabat-pejabat ini sangat dibanggakan. Saya memberikan apresiasi kepada para pejabat-pejabat kita ini, walaupun beliau adalah PLT. Ini dibuktikan bahwa sakit kita saat ini nilainya B. Lakip kita minoritas 3. Demikian juga pelayanan kepada publik. Kabupaten Kuantan Sengingi peringkat ke-7 nasional dan peringkat pertama untuk provinsi Riau. Ini daripada pelayanan publik Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya bangga kepada aparatur sipil negara Kabupaten Kuantan Sengingi yang saat ini bekerja tentunya dengan ikhlas. Dalam rangka itu, kita juga telah memberikan TPP dengan meningkatkan tentunya pendapatan daripada kinerja, pendapatan daripada aparatur kita ini. Mengingat PLT ini, memang PLT ini lamanya setahun, tetapi menurut aturan bisa ditambah lagi 1 tahun. Nah, dalam kurung memang kami menjabat ini, memang 6 bulan sebelum ini kami tidak boleh untuk melakukan pemutasian dalam ketentuan yang ada di negara kita ini. InsyaAllah apabila kami nanti menjadi bupati dan juga Pak Indra jadi wakil bupati, dimenangkan dan dimanakan Allah SWT nanti, ini menjadi prioritas kami pertama nantinya, akan kami asesmen setelah 6 bulan kami menjabat nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 1 memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu yang diberikan selama 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Nomor 3. Ya. Tanya nomor 3 ya. Kepada Pak Halim lagi. Kepada nomor urut 3. Baik, kami ulangi, kami silakan paslon nomor urut 1 memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Baik, kepada Bapak Halim dengan Ibu Komprensi, kami ingin menanyakan seperti apa nanti jika Bapak bersama Ibu terpilih menyelesaikan persoalan batas wilayah Kuantan Sengingi, termasuk oknum-oknum yang merampas lahan kehutanan kita, sehingga ini berdampak keras terhadap bagi masyarakat kita di bidang perekonomian masyarakat kita Kabupaten Kuantan Sengingi. Kami ingin mendengarkan seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Selama ini saya menjabat sebagai wakil bupati sudah lebih 4 tahun. Memang ini ada problem, bukan problem Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya rasa seluruh Riau mempunyai problem masalah pertanahan. Dan selama ini saya terus mengatakan kepada aparat atau dinas terkait, kita anggarkan dana dan kita tentukan batas wilayah-wilayah kita dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Tetapi tidak direalisasikan sebagaimana yang saya minta. Makanya saya harapkan, kemarin katanya sudah ada pengecekan wilayah. Tapi setelah saya cek dan disuruh turun ke lapangan, alasan pendanaannya tidak ada. Begitu juga dengan dinas yang ada di provinsi, khususnya masalah kehutanan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan saya pun sangat prihatin juga kebun-kebun masyarakat yang merambah hutan lindung dan hutan-hutan APK. Selama ini APK-nya sebetulnya sudah ada sertifikat, tahu-tahu bergeser dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat lagi. Inilah problem kita ke depannya. Kita akan bekerja sama dengan KLHK dan Kehutanan Provinsi, bagaimana jalan keluarnya sehingga apa-apa yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini bisa tercapai. Dan kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait tersebut. Dan saya pun berharap juga agar masyarakat tidak terbebani lagi karena dia akan menggadaikan sertifikat tanahnya tidak bisa.
Inilah problem yang akan kita tuntaskan apabila Halim Komprehensi terpilih nantinya. Baik, masih ada waktu. Silakan. Mau dilanjutkan? Cukup. Sudah cukup? Baik. Berikutnya, kami silakan paslon nomor urut 2 memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu yang diberikan selama 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, kita mengetahui bahwa Kabupaten Kuantan Sengingi adalah daerah agraris dan daerah pertanian. Sebagian besar mata pencarian masyarakat kita ini adalah sebab pertanian secara umum, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lainnya. Nah, apa strategi paslon 3 dalam rangka mengembangkan tentunya satu pertanian ini dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Terima kasih. Baik, itu saja. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik, silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih atas pertanyaan diberikan oleh paslon nomor urut 2. Memang selama ini pertanian kita diproblemkan oleh cara bertanam, yaitu padi. Selama ini 1 tahun sekali, dan kami punya program akan menjadikan program tanam padi ini menjadi 2 kali setahun dengan cara mensubsidi benih atau pupuk. Dan kendala yang ada sekarang, mereka menanam 2 kali dikendalakan oleh ternak yang ada. Ini ternak akan kami usahakan nanti apabila terpilih kita alihkan ke perkebunan sawit, sehingga petani kita bisa menanam 2 kali dalam 1 tahun. Dan mengenai program perkebunan sawit dan karet, selama ini karet memang tidak terdongkrak harganya. Dikarenakan ini adalah pasaran dunia, tidak bisa kita menentukan. Inilah mungkin sebagian sekarang masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi telah merubah karetnya ke sawit. Dengan terpilihnya kami nantinya ada program replanting dari sawit karet ke sawit. Ini program utama juga bagi kami. Dan begitu juga mengenai benihnya, akan kami beri benih unggul untuk masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, yang mana selama ini masyarakat kita menanam bibit-bibit palsu yang dijual di pasaran bebas. Inilah program kami ke depannya, akan mensubsidi bibit-bibit yang unggul untuk masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, sehingga apabila telah terjadi 5 tahun yang akan datang, saya rasa masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi akan sejahtera hidupnya. Inilah program unggulan bagi Halim Komprehensi, yaitu pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Baik, masih ada waktu. Silakan dilanjutkan. Siap. Boleh, silakan. Di dalam program pertanian kami akan meningkatkan infrastruktur jalan produksi pertanian sehingga produksinya lancar. Baik, waktu sudah habis. Baik. Tepian Narosa, indah pemandangannya, tempat wisata di Kuantan Sengingi. Enci, Tuan dan Puan, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Riau TV. Datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Dianto Mampagini, SEMT, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020. Mari kita juga hadir di TPS-TPS dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,
Jangan lupa untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Pada tanggal 9 Desember tahun 2020, pastikan nama Anda terdaftar di daftar pemilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiman SAMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Sengingi, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Pastikan nama Anda terdaftar pada daftar pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Henki Purwanto SIKMM, Kapolres Kuantan Sengingi, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Pastikan nama Anda terdaftar pada daftar pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Seri Febri Mahmud, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Sengingi, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Pastikan nama Anda terdaftar pada daftar pemilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Coblos sesuai dengan hati nurani. Encinci tuan-tuan, puan-puan dan pemirsa Riau TV, Anda masih bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi tahun 2020. Masih dalam segmen keempat, segmen memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan oleh pasangan calon kepada pasangan calon lainnya. Baik, sesi ini dimulai dari paslon nomor urut 2, memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Baik, kami silakan waktu yang diberikan selama 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, pertanyaan ini ringan-ringan saja ini paslon 2. Sebagaimana kita ketahui saat ini KUDA Kabupaten Kuantan Sengingi sangatlah terbatas. Ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini semakin memperparah tentunya KUDA Kabupaten Kuantan Sengingi dengan adanya pengurangan tentunya dana-dana kita yang ada. Nah, dari satu sisi kebutuhan masyarakat kita sangat banyak.
Apalagi juga kami mendengar program-program unggulan yang disampaikan oleh paslon nomor 1. Kami ingin menanyakan bagaimana strategis paslon nomor 1 untuk merealisasikan program-program kebutuhan masyarakat dan juga program-program unggulan yang disampaikan oleh paslon 1. Sekian, terima kasih. Cukup. Sudah cukup. Baik, paslon nomor urut 1 silakan menjawab. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih Pak Paslon nomor urut 2. Memang di saat pandemi sekarang banyak terjadi pemotongan keuangan daerah, terutama Kabupaten Kuantan Singi. Maka kita tidak lengah dan kita akan mengutamakan, akan memperbaiki dan mengevaluasi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singi. Kita evaluasi kembali, kita tinjau ulang dan kita perluas. Bagaimana ke depan ini keuangan kita bisa bertambah sehingga tidak ada terpengaruh keuangan yang dipotong dari pusat. Kemudian kita juga menginginkan masyarakat ini tentunya untuk meningkatkan perekonomian. Maka kita akan memanfaatkan BUMD. Selain nanti merekrut tenaga kerja, BUMD ini akan memberikan pendapatan kepada daerah kita Kabupaten Kuantan Singi. Begitu juga tenaga kerja di bidang guru, di bidang pemerintahan, dan sekaligus kerjasama kita dengan pemerintahan desa, memberikan bantuan keuangan kepada desa, juga merekrut tenaga kerja, dan bahkan kita akan menyepakati dan memberikan bantuan kepada desa melalui BUMDes. Nah, sehingga perekonomian masyarakat kita terjamin. Walaupun masa COVID saat ini kita tinggal fokus kepada program pelayanan terhadap masyarakat, yaitu kita sepakat akan melaksanakan program home care dan akan memperbaiki fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas putu yang ada di Kuantan Singi. Dan kepada tenaga medis kita berikan keuangan yang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu sudah habis. Berikutnya, paslon nomor urut 3 memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, kami silakan paslon nomor urut 3. Waktu diberikan selama 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 2. Tadi disampaikan masalah peti dan pertanahan. Dan selama ini memang belum terselesaikan. Saya ingin bagaimana paslon urut nomor 2 apabila terpilih nantinya menyelesaikan masalah peti dan pertanahan ini. Karena selama Bapak menjabat sudah 4 tahun peti tidak juga bisa diselesaikan. Dan Bapak tadi membicarakan akan mengatur bagaimana peti ini bisa dikelola tanpa merkuri. Tanpa merkuri seperti apa yang Bapak wacanakan tersebut. Dan mengenai pertanahan sampai hari ini pun permasalahan pertanahan banyak belum terselesaikan. Dan langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan apabila Bapak terpilih nantinya. Terima kasih. Udah Bu, cukup. Paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan yang sama juga telah kami jawab mengenai peti ini, di mana memang pada Kuantan Singi ini begitu banyak penambangan emas tanpa izin. Nah, ke depan kita tentunya karena kita sekarang sedang menyusun tata ruang kabupaten kita. Nah, maka ini nanti kita masukkan nanti dalam tata ruang kabupaten kita ini wilayah pertambangan rakyat atau singkat dengan WPR. Nah, di sini nanti kita bantu para penambang-penambang emas kita ini, apakah ini perlu berikan izin, kita berikan izin. Perlu keterampilan kita beri dan kita berikan keterampilan kepada para penambang kita ini. Nah, sehingga dengan adanya wilayah pertambangan rakyat ini
masyarakat kita dan para penambang peti ini tentunya tidak lagi seperti saat ini yang merusak lingkungan yang sesuka-sukanya, dan juga pengawasan juga dari pemerintah dalam hal ini juga sangat sulit tentunya karena memang kucing-kucingan kepada para penambang kita ini. Nah, maka dengan adanya wilayah pertama raya ini kita tuangkan nanti di dalam rencana tata ruang kita. Mari kita sama-sama nanti kita alokasikan tentunya ruang kita untuk para penambang-penambang kita ini. Maka nanti juga akan mendapatkan PAD nanti dari situ apabila ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Inilah yang perlu kita lakukan untuk masa yang akan datang. Terutama sekali tentunya masalah pertanahan ini memang tak begitu berkenaan dengan tata ruang yang saat ini bertentangan dengan apa yang ada dalam masyarakat kita saat ini. Termasuk juga ya, yang semulanya sudah ada sertifikasi, saat ini sudah masuk juga wilayah hutan. Ini juga menyangkut dengan permasalahan kita bersama. Berikutnya paslon nomor urut 3 memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan selama 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada paslon nomor 1. Tadi dipaparkan apabila Bapak terpilih akan mendirikan pabrik, yaitu pabrik karet dan industri hilir minyak kelapa sawit. Pabrik yang seperti apa yang akan Bapak wacanakan dan industri hilir apa yang akan Bapak lakukan? Karena sepengetahuan saya, kalau inilah menguntungkan, saya rasa sudah berduyun-duyun pengusaha datang ke Kabupaten Kuantan Sengingi untuk membangun pabrik karet maupun industri hilir mengenai minyak kelapa sawit. Karena pengetahuan saya, seluruh pabrik yang akan kita dirikan adalah melihat pangsa pasar yang ada. Apabila pangsa pasarnya tidak bisa mendistribusikan apa yang dihasilkan, saya rasa ini akan merugi. Dan apalagi Bapak akan mendirikan BUMD. Ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. Sementara kemampuan pemerintahan daerah sangat terbatas sekali. Saya rasa ini tidak memadai apabila kita mendirikan pabrik-pabrik, apalagi yang kita sebagai pemerintah tidak layak saya rasa untuk membangun pabrik. Walaupun di BUMD, saya rasa akan merugikan masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi nantinya. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih Pak Haji Halim. Yang jelas kita harus utamakan kesungguhan kita untuk memperbaiki Kabupaten Kuantan Sengingi. Untuk mendirikan pabrik industri hilir, baik itu karet dan sawit, ini merupakan misi prioritas kita. Karena di saat pandemi saat ini banyak pemotongan dari pusat. Nah, bagaimana kita kembali menetralkan perekonomian masyarakat, maka kita akan melaksanakan dan mendirikan pabrik industri karet, yaitu pencetakan bahan bakunya dari karet dan pencetakan bahan bakunya dari sawit. Sehingga perekonomian kita masyarakat membaik dan pendapatan kita akan bertambah, sehingga kita bisa melaksanakan dan membantu putra-putri kita, baik itu dalam pengangkatan tenaga kerja tenaga kerja guru, dan sebagainya. Begitu juga melalui BUMD. BUMD di saat ini 2 Kuantan Sengingi ini sudah kita perdakan. Namun sayangnya pemerintah saat ini membiarkan. Padahal BUMD ini merupakan potensi kita untuk melaksanakan usaha masyarakat Kuantan Sengingi bersama para saham-saham yang ada di luar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kuantan Sengingi. Terima kasih, Pak. Baik, saya tambahkan bahwa pemimpin yang cerdas itu adalah pemimpin yang bisa berkarya secara baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Kalau komoditi andalan sawit, ya hilir harus sawit. Kalau komoditi andalannya adalah karet, juga harus karet. Jangan sampai bahwa nenek moyang orang Kuantan Sengingi itu dari dulunya berkaret. Jangan sampai itu dibunuh. Kami ingin petani karet ini sejahtera, bisa menandingi bersama-sama dengan kemajuan industri sawit. Insya Allah asa mampu.
Baik, waktunya sudah habis. Kami mohon berikan aplaus kepada seluruh pasangan calon untuk segmen keempat ini. Baik, cincin tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV, kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Riau TV. Orang Menjeriko, orang kampung awak malah. Awak tetapkan jadi milik Bupati tanggal 9 Desember, hari Rabu tepatnya. Marilah kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kenali visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi 2020 ini. Jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas. Gunakan hak Anda hadir ke TPS 9 Desember 2020. Kuan Sing Barat. Jangan sia-siakan hak suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Dianto Mampangini, SEMT, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020. Mari kita juga hadir TPS-TPS dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Pada tanggal 9 Desember tahun 2020, pastikan nama Anda terdaftar di daftar pemilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, lati 20 perintah kakito dan basamo, lati 20 pesta rakyat, pesta demokrasi. Tolong tengok namo-namo kalian olah terdaftar di DPT atau OLUN. Hak awak sebagai warga negara Indonesia harus ikut dalam pemilihan. Masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, bosannya samudion yang pertama tadinya mah laube. Kepala daerah, jangan sia-siakan hak suara. Pesta demokrasi dari kota hingga pelosok negeri, suara kita akan amat berarti. Bulan tekan bersih hati memilih. Di ujung 2020 9 Desember topenya hari Rabaah. Demokrasi damai jangan sampai korwah.
berani pilih pemimpin daerah. Berharap kita dukung demokrasi, datang ke TPS jangan ragu. Beda pilihan takkan menghalangi, moto Bersatu Nogori maju, moto Bersatu Nogori maju, moto Bersatu Nogori maju. Encinci, tuan-tuan, puan-puan, dan pemirsa Riau TV yang berbahagia. Kita telah memasuki segmen kelima dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020. Dalam segmen ini seluruh pasangan calon diberikan waktu untuk memberikan kata penutup, dimulai dari paslon nomor urut 1 bergiliran hingga paslon nomor urut 3. Waktu yang akan diberikan adalah selama 2 menit. Baiklah, sudah siap seluruh pasangan calon? Baik, kami silakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan kata penutup. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih pada hadirin hadirat dan terkhusus masyarakat kami Kuantan Singingi yang kami banggakan dan para pejuang-pejuang kami, baik tim pemenangan ASA nomor urut 1. Yang perlu kami sampaikan pada hari ini kepada saudara kami di Kuantan Singingi. Kami berharap dan kami mohon maaf, hari ini kami tidak akan bisa memberikan bapak-bapak, ibu-ibu uang. Kami tidak akan memberikan uang dengan membeli suara.